kita terus-terusan bergantung dengan Amerika Serikat. Kalau nanti pasar di Amerika Serikat, pasar uang, pasar modal di Amerika Serikat, misalnya jatuh dan lain sebagainya, nanti akan terjadi dampak pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kan kita repot. Sudahlah, kita lawan aja apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Kita sudah resmi menjadi anggota BRICS dan kita nggak mungkin mundur. Ingat bahwa yang akan membayar biaya tarif yang dikenakan oleh Trump itu bukan kita, bukan rakyat kita, bukan pengusaha kita, tapi rakyat di Amerika Serikat. Indonesia bergabung menjadi anggota ke-10 BRICS. Presiden Prabowo Subianto ini debut hingga hadir langsung di KTT BRICS yang ada di Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Presiden Prabowo ini kemudian menyuarakan sikap dan posisi Indonesia sebagai bridge builder atau membangun jembatan atas berbagai isu global. Bahkan Pak Presiden ini langsung mendapat sambutan dan ucapan spesial dari Presiden Brazil karena bergabung menjadi anggota BRICS. Lantas, bagaimana peran dan seberapa power Indonesia dalam KTT BRICS? Kita akan berdiskusi bersama pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana dalam program Tribunnews on Focus. Halo, selamat siang Prof. Apa kabar? Selamat siang, Tini. Sehat, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di program Tribunnews on Focus hari ini. Ini sebagai pengantar Prof, bagaimana kemudian pendapat Prof Hikmahanto sendiri terkait keberhasilan Presiden Prabowo Subianto ini membawa Indonesia untuk bergabung ke dalam BRICS sejak 1 Januari 2025 yang lalu ini. Ya, sebenarnya ini sesuatu yang positif ya, meskipun kita juga sebenarnya sedang mengajukan aplikasi atau menjadi anggota dari OECD. Nah, kita tahu bahwa politik luar negeri kita adalah politik luar negeri bebas aktif, jadi kita mencari berbagai peluang di dalam berbagai organisasi, khususnya di bidang ekonomi. Di OECD kita menjadi anggota, mudah-mudahan kita bisa diterima, dan kemudian di BRICS kita sudah diterima per Januari 2025 kemarin. Dan intinya adalah keberadaan kita di dua organisasi atau blok ekonomi ini adalah sebenarnya dalam rangka untuk memberikan kontribusi yang positif bagi kedua blok ini dan kemudian juga memberikan manfaat kepada Indonesia karena perlu diingat bahwa pasal 3 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa politik luar negeri kita bebas aktif dan kemudian diabdikan untuk kepentingan nasional. Jadi itu yang juga harus digarisbawahi. Jadi seperti itu sangat positif dan kedua kita juga ingin membangun New Development Bank yang ada di dalam BRICS gitu ya. Sehingga ketika kita mendapatkan pinjaman itu tidak harus selalu dari negara-negara yang selama ini mungkin tergabung dalam OECD atau lembaga-lembaga internasional, keuangan internasional seperti World Bank dan IMF. Nah, perlu juga dipahami bahwa kita juga ingin bahwa penentuan dari perekonomian global itu tidak ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu negara-negara Barat begitu. Tetapi juga negara-negara seperti Rusia, Cina, termasuk kita Indonesia bisa juga menentukan arah kebijakan dari perekonomian internasional yang intinya harus memberikan manfaat bagi dunia. Jadi seperti itu. Baik, ini kan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS ini kemudian menjadi gebrakan dari Presiden Prabowo di masa pemerintahannya begitu ya, dan kemudian akhirnya memberikan manfaat kepada Indonesia dengan bergabungnya ke BRICS ini ya, Prof ya. Ya, sebenarnya sih idenya sejak zaman Pak Jokowi menjadi presiden ya, dan Hmm. kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden, Presiden Prabowo, karena beliau juga mungkin ingin bahwa ada kesinambungan antara apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi hingga sekarang masuk menjadi anggota yang tetap gitu ya, sudah resmi. Dan ini luar biasa komitmen dari Presiden Prabowo karena beliau pada kesempatan ini langsung hadir meskipun pada kesempatan pertemuan BRICS sebelumnya beliau tidak dapat hadir
karena pada saat itu beliau baru saja dilantik dan kemudian membangun kabinetnya sehingga tidak memungkinkan untuk beliau hadir di BRICS pada KTT sebelumnya. Nah, tapi Baik. sekarang ini sepertinya Presiden Brazil, Presiden Lula yang kebetulan menjadi ketua dari BRICS pada saat ini sangat menyambut positif. Saya mendengar pidato dari Presiden Lula yang mengatakan bahwa kita uh, kedapatan tamu yang istimewa, special guest gitu ya, yaitu dengan menyebut nama Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Jadi ini juga sangat luar biasa. Dan yang kedua, Presiden Lula dari Brasil juga mengatakan bahwa BRICS ini sebenarnya kelanjutan dari ide non-aligned movement yang dicetuskan di konferensi Bandung, konferensi Asia Afrika. Nah, jadi ini juga ditegaskan oleh beliau. Ya, jadi warna Indonesia ini sudah terlihat. Tentu kita akan menantikan pidato Bapak Presiden ya sebelum beliau-beliau membuat Leaders Declaration ya. Nah, nanti kita akan simak mudah-mudahan eh, kita berharap bahwa pidato Bapak Presiden akan menggelegar sehingga memberikan kontribusi yang positif bagi BRICS. Terutama sekali yang tadi Bapak Presiden sudah canangkan bahwa beliau ingin menjadi bridge builder ya. Nah, bridge builder ini salah satunya adalah keinginan dari BRICS untuk berpihak pada perdamaian, tidak berpihak pada salah satu pihak yang ada dalam sengketa dan kemudian bahkan menggunakan kekerasan gitu ya, menggunakan senjata. Nah, ini penting ya, karena apa? Kalau bicara ekonomi tanpa perdamaian, stabilitas, maka tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu, sebagai bridge builder, saya berharap bahwa Bapak Presiden nantinya akan menyampaikan ide beliau. Misalnya, beliau mengungkap ya ide membuat coalition for peace, koalisi untuk perdamaian, coalition for peace. Jadi mungkin dengan ide seperti yang pernah dicanangkan oleh Presiden George Bush Junior ya dalam pemerintahannya ketika akan masuk Irak itu kan beliau membuat yang disebut sebagai coalition of the willing. Nah, sekarang bukan willing untuk masuk ke suatu negara lalu mengganti rezim tertentu, bukan. Keberpihakan kita pada perdamaian dan kemanusiaan. Coalition for Peace and Humanity. Nah, ini yang saya berharap Bapak Presiden bisa menyampaikan dan bahkan kita akan bekerja sama dengan Saudi Arabia dan kemudian juga Perancis yang kemarin katanya akan membuat KTT tapi tertunda karena adanya perang Israel dan Iran tertunda. Nah, ini harus dihidupkan lagi yang tadinya membicarakan masalah Gaza, tetapi kita bisa bicara soal konflik yang terjadi di Timur Tengah. Dan salah satu untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah ide two-state solution, di mana Palestina harus merdeka, didampingi di sampingnya itu ada negara Israel yang merdeka, seperti itu. Baik, tapi di KTT Bridge ini sendiri, Rusia dan Cina hanya mengirimkan menteri luar negerinya. Apakah ini akan berpengaruh terhadap posisi Indonesia? Seperti yang dikatakan tadi, Indonesia sendiri ingin menjadi bridge builder sendiri untuk negara-negara yang tengah berkonflik, seperti itu. Sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Kita tahu bahwa mungkin Cina dan Rusia presidennya mempunyai kesibukan lain yang tidak bisa beliau gantikan katakanlah di dalam negeri sehingga beliau harus absen dari pertemuan di BRICS. Tetapi justru ini menjadi penyemangat bagi Presiden Lula yang menjadi ketua BRICS. Bahkan beliau menyampaikan bahwa Presiden Prabowo adalah tamu yang istimewa karena apa? Sekarang atensi itu justru ke Indonesia, ya. Dan Indonesia bisa melakukan banyak hal. Saya berharap nanti Bapak Presiden bertemu dengan para pemimpin lainnya di anggota BRICS, ya, untuk berbicara secara bilateral, ya, membahas mengenai masalah-masalah geopolitik, geoekonomi. Misalnya saja memastikan bahwa supply chain itu tidak terdisrupsi dengan adanya perang. Bagaimana mengatasi permasalahan seperti itu? Ya, mungkin dengan Perdana Menteri India dan yang lainnya.
Karena kita perlu ingat bahwa Bapak Presiden sudah bertemu dengan Perdana Menteri India, Perdana Menteri Modi gitu ya, dan kemudian juga pemimpin-pemimpin negara lainnya. Jadi kita sekarang ini mendapatkan berkah karena kita memiliki presiden yang sangat concern dalam masalah-masalah internasional, sehingga beliau ada di BRICS sekarang ini. Ya, tinggal sekarang bagaimana para menterinya untuk menerjemahkan apa yang sudah dicapai oleh Bapak Presiden. Tidak mungkin Bapak Presiden harus memikirkan masalah detail. Detail itu adalah nanti merupakan ruang bagi para menterinya bagaimana bisa mengkonkretkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Benar-benar mewujudkan apa yang dibicarakan, dibahas oleh Bapak Presiden dengan pemimpin dunia lainnya. Jadi ini yang menjadi tantangan, termasuk juga duta-duta besar yang saat ini sedang ada yang melakukan fit and proper test gitu ya, untuk kemudian menggalang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam forum-forum bilateral maupun multilateral seperti itu. Baik, ini akan menjadi PR menteri-menteri untuk kemudian eh, apa yang sudah diperoleh oleh Pak Prabowo di Bridge nanti akan seperti apa dijalankan di Indonesia seperti itu ya, Prof ya? Betul sekali, betul, betul sekali. Baik-baik. Tapi sebenarnya apa untung rugi Indonesia ini bergabung dengan BRICS? Apakah akan membawa dampak bagi Indonesia ini dengan beberapa negara besar lainnya yang seperti Amerika Serikat seperti itu yang kita ketahui sendiri ini kan Amerika Serikat juga eh, hubungan dengan Rusia bahkan dengan Cina pun agak kurang baik begitu, Prof. Betul. Jadi eh, memang kita harus bisa mengelola ini. Bagaimana kita bisa dapat manfaat yang besar, gitu ya. Tadi dikatakan hubungan antara Cina tidak begitu baik, begitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita kan jadi rebutan antara Cina dalam BRICS dengan OECD yang di mana di dalamnya ada Amerika Serikat. Karena memang pangsa pasar kita bagus. Lalu kemudian kita punya pemimpin yang sangat apa namanya, sangat cair ketika bertemu dengan pemimpin dunia lainnya. Bahkan beliau bisa berkontak melalui telepon dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga menurut saya ini perlu dikapitalisir. Misalnya sekarang kita dikenakan tarif oleh Amerika Serikat, nggak apa-apa. Kita akan bermain mata dengan Cina, dengan Rusia. Jangan kemudian mudah menyerah. Ya, Bapak Presiden pasti saya yakin nggak mau tuh kalau misalnya menyerah-menyerah seperti itu. Kedaulatan harus kita tegakkan. Jangan sampai nih para menterinya memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden dengan ketakutan dan sebagainya. Jangan. Justru kita bisa melihat mungkin ya pangsa pasar yang ada di negara lain. Bahkan terkait dengan mungkin pinjaman, kalau selama ini Amerika Serikat, kemudian juga Cina, gitu ya. Sekarang kan ada Timur Tengah, Bapak Presiden sangat intens membangun hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah. Nah, sekarang bagaimana para menteri ini memfollow up? Itu yang paling penting, ya. Belum lagi sekarang Bapak Presiden bilang bridge builder. Kita perlu perdamaian. Sekarang siapa sih negara yang katakanlah punya politik seperti Indonesia bebas aktif, yang bisa didekati dan kemudian menjadi mediator? Ya Indonesia. Why not gitu ya? Bapak Presiden juga nggak ada kok sungkan-sungkannya ngangkat telepon, lalu kemudian beliau bisa dalam sekejap mata sudah berada di negara lain dengan pesawat kenegaraannya, ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, kalau cuman kita harus mengandalkan pada Bapak Presiden di dalam negeri, nggak mungkin. Ya, jadi kita harus para menteri, para dirjen, semua birokrasi harus bergerak. Ya, jangan takut, Bapak Presiden pasti akan mengapresiasi kalau ada inisiatif-inisiatif, tetapi harus dalam koridor yang beliau sudah tetapkan. Jangan sampai di luar koridor itu. Seperti itu. Ya, baik. Berarti hubungan sebenarnya posisi Indonesia ini sangat menguntungkan begitu ya dengan adanya Sangat-sangat bergabung menguntungkan. Bahkan dengan kalau BRICS saya ini. pasti kalau kerugian pasti adalah gitu ya, tetapi Hmm, kerugian itu akan tertutup dengan keuntungan-keuntungan yang kita terima. Ya, jadi ya. menurut saya tetap kita ada di dalam BRICS, bahkan suatu ketika nanti siapa tahu BRICS bisa membuat, karena ini menjadi apa namanya ide ya dari BRICS untuk punya currency alternatif. Memang Trump tidak suka ya karena itu akan bersaing dengan dolar Amerika Serikat.
Tapi kita katakan, masa kita terus-terusan bergantung dengan Amerika Serikat? Kalau nanti pasar di Amerika Serikat, pasar uang, pasar modal di Amerika Serikat, misalnya jatuh dan lain sebagainya, nanti akan terjadi dampak pada negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kan kita repot. Kalau kita punya alternatif lain, kenapa tidak gitu ya? Kita harus berani bicara seperti itu. Karena apa? Saya masih ingat Bung Karno ketika kita baru menjadi negara yang baru lahir, katakanlah begitu, berani menggagas yang namanya non-aligned movement, ya kan? Kita tidak akan berada di mana-mana, gitu. Kita harus di tengah-tengah, dan itu banyak negara-negara yang ikut, ya. Jadi ini yang kemudian kita harapkan di era sekarang ini, Bapak Presiden bisa mengulang prestasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Ya. Prof, ini kan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara manapun yang berbisnis dengan BRICS. Seusai para pemimpin negara ini mengakhiri pertemuan puncak mereka di sana. Apakah kemudian ini berpengaruh juga ke Indonesia? Kemudian bagaimana selanjutnya nasib Indonesia setelah adanya ancaman dari Trump ini sendiri? Sudahlah, kita lawan aja apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Kita sudah resmi menjadi anggota BRICS dan kita nggak mungkin mundur. Ya, jadi kalau misalnya kita dikenakan tarif yang katakanlah lebih tinggi 10%, so be it. Ya, ya seperti itulah, nggak apa-apa. Asal kita ingat bahwa yang akan membayar biaya tarif yang dikenakan oleh Trump itu bukan kita, bukan rakyat kita, bukan pengusaha kita, tapi rakyat di Amerika Serikat. Dan rakyat Amerika Serikat kalau marah, dia bisa minta anggota Kongresnya untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Trump. Dan yang kedua, yang marah itu tidak hanya rakyat, tetapi juga bursa di Amerika Serikat. Pokoknya kalau misalnya Trump membuat kebijakan-kebijakan yang katakanlah tidak apa namanya friendly untuk negara-negara lain dan dianggap sama bursa ini akan merugikan mereka, akan jatuh itu bursa. Ya, pasti Presiden Trump akan membuat kebijakan misalnya saja memundurkan. Kan kita tahu pada waktu tarif pertama dia mundurkan 90 hari. Ya, waktu Cina melawan tindakan dari Presiden Trump, Uni Eropa melawan, Kanada melawan, ya kan akhirnya mundur. Demikian juga pada waktu Israel didukung oleh Amerika Serikat menjatuhkan bom di Iran, Iran melawan. Apa yang terjadi? Sekarang posisi Presiden Amerika Serikat yang tadinya berada di belakang eh, Israel sekarang menjadi penengah antara Israel dengan Iran. Itu kan sesuatu yang akhirnya tahu lah kayak begitu itu. Ya, jadi jangan kemudian kita Indonesia ini para menteri dan lain sebagainya ya tidak bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Ya, jadi itu yang saya minta sekali. Ya, jangan sampai nanti ada gertakan-gertakan itu langsung para menteri takut lalu memberikan masukan kepada Bapak Presiden, sudah kita keluar aja dari BRICS. Sudah nggak benar seperti itu. Ya. Baik, berarti keputusan sebenarnya ancaman yang dikeluarkan oleh Trump ini sendiri sebenarnya merugikan rakyatnya sendiri begitu ya, Prof ya? Betul Dan sekali, Indonesia. merugikan rakyat sendiri. Apalagi kalau BRICS kita satu, ya kita kompak sehingga apa? Ini kan pengenaan tarif itu bukan secara bilateral, misalnya Indonesia saja yang kena. Kalau Indonesia saja yang kena, oke lah kita boleh panik. Tetapi ini kan ke semua negara, ya kan? Saya selalu mengandaikan gini, Amerika Serikat itu punya ketergantungan terhadap eh, apa namanya palm oil, ya minyak sawit. Nah, kalau misalnya di dunia ini hanya Indonesia dan Malaysia sebagai player yang besar gitu ya untuk memasok minyak sawit ini, kalau dikenakan kita Indonesia dan Malaysia, siapa yang kena? Ya pastilah rakyat Amerika. Jangan pernah kita mau mengemis ya ke Trump karena ide Trump mengenakan tarif tinggi supaya negara-negara datang ke mereka dan mengemis, minta-minta. Jangan pernah kayak begitu. Kita punya harga diri. Ya, itu yang harusnya digarisbawahi oleh para menteri, pedomani itu, ya tegak lurus sama presiden. Itu Oke, baik. Berarti ancaman itu sebenarnya jangan ditakuti, kita lawan bersama-sama biar nantinya Amerika Serikat lagi-lagi eh, takut akan kehadiran BRICS sendiri begitu ya, Prof ya? betul betul sekali, Oke, betul. baik. Tapi ini meskipun banyak manfaat kemudian dari bergabungnya BRICS, adakah tantangan sendiri yang mungkin harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dengan bergabungnya ke BRICS ini, Prof? Yang pasti adalah
kita punya ruang untuk kita bisa juga menentukan perekonomian dunia. Nah, masalahnya kalau dari pihak kita tidak menyiapkan ya peta biru, eh, peta jalan untuk bagaimana perekonomian dunia ini harusnya berada begitu ya. Ya, artinya kita cuma jadi follower aja, bukan menjadi leader. Itu yang jadi tantangan. Kita harus juga masuk dalam satu organisasi yang kita harus jadi leader. Jangan cuma sekedar bayar iuran, bayar iuran. Nah, ini harus disiapkan oleh para birokrat kita. Ya, jangan kemudian sibuk aja masalah dalam negeri gitu ya, ijazah palsu dan lain sebagainya. Tidak, kita harus fokus ke masalah yang ada di dalam masalah-masalah yang di luar negeri. Kedua, juga menjadi tantangan. Kalau sudah ada kesepakatan yang dibuat, bagaimana bisa kita terjemahkan ke dalam konteks nasional kita. Nah, di sini tidak hanya para menteri, tapi juga kepala-kepala daerah harus juga satu bahasa dengan pemerintah pusat. Jangan kemudian nanti kita sudah punya komitmen tertentu, kita harus jalankan, tapi tidak mau dijalankan oleh pemerintah daerah. Ya, maka Bapak Presiden melakukan retret ya, baik untuk kepala daerah kepada menteri. Maksud beliau adalah oke, kita ini berbeda-beda, kita ini dari berbagai partai politik. Tapi sekali Anda masuk ke dalam kabinet, Anda harus tegak lurus, Anda harus tahu siapa yang menjadi pemimpin dari kabinet ini, yaitu Bapak Presiden. Dan kemudian terjemahkan itu ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan manfaat bagi rakyat. Seperti itu. Baik. Tapi seberapa power atau pentingnya Prabowo ini hadir langsung di KTT Bridge, Prof? Menurut saya sangat penting ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Presiden Lula sampai mengatakan kita kedatangan tamu istimewa, ya Hmm. kan? Ya mungkin karena kalau misalnya Cina dan Rusia tidak ada, siapa yang bisa dibanggakan dalam KTT BRICS kali ini kalau bukan Indonesia? Maka ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Dan ini yang perlu dikapitalisir oleh Indonesia, begitu. Ya, ya, baik, baik. Jadi sebenarnya eh, hadirnya Prabowo ini juga memiliki poin penting di Bridge begitu ya, Prof ya? Sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Iya. Tapi, Memboosting mm, keberadaan dari KTT ini, ya mm, sementara Rusia dan Cina tidak hadir. baik. Tapi apakah dengan dipuji-pujinya oleh Presiden Brazil sendiri, apakah sebenarnya Indonesia ini kehadirannya ini menjadi negara yang dinanti-nantikan oleh negara-negara yang sudah bergabung di BRICS sebelumnya, Prof? Oh iya, sangat dinantikan karena dari segi Hmm. pangsa pasar kita besar, dari segi apa namanya populasi, daya beli masyarakat kita semakin lama kelas menengahnya semakin membesar gitu ya. Jadi memang Indonesia dinantikan. Jadi sementara Indonesia kemarin-kemarin ini belum ada, nah sekarang sudah ada. Bahkan kalau boleh saya mengusulkan BRICS itu I-nya harus ada dua. India dan Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada Brazil, ada Rusia, ada India, ada Indonesia. Dan kemudian ada China, kemudian ada South Africa. Nah, itu ya, ini harus diupayakan oleh mungkin para diplomat kita berdiplomasi. Ya, kita sudah masuk nih, sudah punya komitmen nih. Tambahin I-nya satu. Kan BRICS sama, tapi I-nya lebih panjang. Lebih panjang. Dengan adanya Indonesia lebih memperkuat dengan adanya BRICS ini sendiri ya, Prof ya? Betul sekali, betul. Tapi meski baru pertama gabung ini, Presiden Prabowo dengan tegas menyuarakan sikap dan posisi Indonesia ini sebagai bridge builder atau untuk membangun jembatan kerjasama begitu ya, Prof, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi apakah posisi Indonesia sendiri sekuat itu untuk mencapai posisi tersebut ini meskipun baru bergabung Januari lalu begitu, Prof? Ya, yang pasti sangat diperhitungkan lah ya. Mhm. Indonesia itu sangat diperhitungkan. Saya masih ingat pada waktu Israel akan menyerang Iran, itu malam harinya sebelum ada serangan, Bapak Presiden menerima telepon dari Donald Trump. Memang Mhm. dibahasnya mengenai masalah, mungkin masalah selamat bahwa sudah memenangkan pemilu. Tetapi Amerika Serikat tahu bahwa kalau misalnya Israel melakukan serangan ke Iran, maka yang akan bergejolak, akan rame itu adalah Indonesia. Karena Hmm. saya masih ingat pada waktu Amerika Serikat zaman Presiden George Bush Junior itu akan masuk ke Afghanistan, Ibu Megawati ketika itu jadi presiden, beliau nggak setuju, ya kan? Suaranya sangat didengar.
kita itu punya penduduk Muslim terbesar, ya kan? Jadi mereka ada kekhawatiran. Nah, oleh karena itu saya lihat ini kita punya posisi yang sangat strategis di mata Amerika Serikat, di mata Rusia. Hmm. Bahkan Rusia ketika diembargo oleh negara-negara Uni Eropa tidak bisa menjual minyak mentahnya ke negara-negara tersebut, ya minyak yang disuling juga. Justru Rusia melihat kita, dan kalau kita ya membeli minyak lebih murah, kenapa tidak? Daripada kita harus pemerintah menutup subsidi yang besar. Kalau misalnya sudah beli minyak yang mahal, lalu kemudian disubsidi, karena banyak juga rakyat kita yang perlu disubsidi oleh pemerintah, ya kan? Jadi mereka melihat ya Indonesia itu besar. Cina melihat Indonesia. Cina itu melihat Indonesia untuk menyalurkan uang, untuk bisa mempekerjakan tenaga kerja mereka. Ya kan, kalau kita punya misalnya proyek-proyek besar di Indonesia, mereka kan pasti minta kontraktornya harus dari Cina dan tenaga kerjanya juga harus dari Cina. Nggak mau mereka dari Indonesia. Nah, tapi mereka akan kasih pinjaman. Ya, mereka pintar kayak begitu. Tapi kita kan juga jangan kemudian juga dibodohi gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, Prof ini kan sempat ramai kemarin Brazil yang disebut-sebut akan menuntut Indonesia karena kematian dari pendaki Juliana Marin di Rinjani kemarin. Apakah ini juga akan mengganggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Presiden Brazil di KTT Bridge besok ini? Ya, jadi kalau soal BRICS saya rasa tidak ya. Tapi kan Hmm. memang setelah pertemuan BRICS itu akan ada pertemuan bilateral ya antara Presiden Prabowo dengan Presiden Lula gitu ya, Presiden Brasil. Nah, menurut saya bisa saja rakyat di Brasil tahu bahwa ada Presiden Indonesia datang, terus kemudian masalah Juliana ini dibesar-besarkan, meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Tapi begini ya, ini diplomasi, para diplomat kita harus bisa meyakinkan kepada eh, Presiden Brazil bahwa kita transparan apa yang terjadi di Indonesia itu kita sudah lakukan our best effort gitu ya, sudah tidak bisa lagi tidak gitu ya, bahwa ada kendala ini dan lain sebagainya, ya itulah yang kita hadapi ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa para diplomat ini meyakinkan dengan mengatakan sudah nggak usah dibicarakan dalam forum bilateral, biar nanti kita undang Anda. Dan ini Prof. Yusril, Pak Menko, sudah menyampaikan bahwa kita akan lakukanlah joint investigation. Ayo datang ke Indonesia, kita rekonstruksi, kita lihat semuanya, ya sehingga semua menjadi jelas. Karena memang kalau saya nih sebagai orang hukum gitu ya, melihat satu fakta, cuma satu fakta saja, itu kadang tidak memadai. Jadi kita mudah untuk mengatakan bahwa oh, ini salah gitu. Tapi kalau ditambah lagi fakta-fakta lagi, baru kemudian mereka menyadari bahwa oh iya, memang sudah dilakukan sesuatu yang paling maksimal bisa dilakukan. Jadi tidak perlu diprotes lagi. Bahwa nanti keluarganya akan menggugat, itu biarkan keluarga, tetapi nggak usah kemudian dibawa antar pemerintah. G2G itu tidak perlu. Demikian. Baik. Kemudian apa oleh-oleh yang bisa diharapkan dibawa pulang oleh Pak Prabowo seusai dari KTT Bridge ini, Prof? Ya, pasti banyak sekali ya. Di BRICS sendiri kita sudah memberikan suara. Bahkan para diplomat kita sudah menyampaikan ya agenda-agenda yang mengkonkretkan apa yang harus kita lakukan. Dan ini yang tapi harus ditindaklanjuti oleh para menteri kita di Indonesia. Lalu mereka mungkin juga bekerja sama dengan para menteri yang ada di dalam BRICS gitu. Dan kemudian juga oleh-oleh kalau misalnya antara Indonesia dengan Brazil, kita berharap bahwa akan ada investasi mungkin dari Brazil yang masuk atau kita juga bisa melakukan investasi ke Brazil sehingga membuka peluang lapangan pekerjaan di Indonesia ya. Kalau misalnya BUMN-BUMN kita mau pergi ke sana, pelaku-pelaku usaha swasta kita mau pergi ke Brazil untuk mencoba mencari apa namanya opportunity bisnis lah kira-kira seperti itu. Saya rasa ya saya yakin banyak yang kita bisa lakukan. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto. Diskusi hari ini sangat menarik bagaimana kemudian peran dari Pak Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia di KTT Bridge ini sendiri. Kita nantikan bagaimana kemudian nantinya pernyataan dari Pak Prabowo Subianto sendiri tentang tujuan-tujuan apa yang akan ia sampaikan di depan publik di sana begitu ya Prof ya.
Betul, betul sekali. Demikian Tribuners, diskusi saya bersama pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana dalam program Tribun News on Focus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Tini Afsin, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.